الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركة أعماله في الدارين ومجيب السائلين. الباب الخامس والعشرون في فضيلة النكاح. Bab yang ke-25 pada menyatakan kelebihan berkahwin. Firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan kawinkan olehmu akan perempuan yang bujang daripada kamu, dan akan yang saleh daripada hamba kamu yang laki-laki dan hamba kamu yang perempuan. Jika ada mereka itu fakir, niscaya dikayakan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada karunia-Nya. Jadi termasuk salah satu fadilah mekawin, bila orang yang golong kawin udip dalam keadaan fakir, maka bila orangnya kagum kawin, Allah akan betul kaya orangnya daripada karunia Allah. Cuma kaya yang dimaksud hanya kaya harta semata. Kaya terjaga daripada yang harum, kaya sih. Artinya terjaga anggota tubuh yang daripada ruh dalam harum, yang juga termasuk bagian kekayaan yang dikaruniai oleh Allah kepada orang yang kawin. Yang bila anak kawin ruh dalam zina, dengan kawin anak ruh di dalam zina. Juga termasuk diperkaya oleh Allah dengan negeri karuniai, dengan dikaruniakan keturunan. Yang keturunannya naku yang dibanggakan oleh Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Artinya dengan gedanya umat, Nabi dibanggakan gedanya nabi-nabi yang lain. Karena masing-masing Nabi tinggal di urul kiamat, di urul akhirat, nepimpin umat yang umatnya diikut para Nabi. Jadi katanya umat Nabi yang terakhir jiuh dekat, sehingga ubik ruh mata takada hana lemapi merenung panjang umat Nabi katanya. Sementara nabi-nabi yang lain terbatas cuma padu-padu doa kali, padu-padu doa kali. Makanya termasuk bagian daripada karunia apakah, karena dengannya kitanya karena usaha untuk tapu bangga nabi kitanya dengan nabi-nabi yang lain. Bangga le umat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tazawwuju barakatun. Bermula berkahwin itu berkat. Arti berkat punya nilai kebaikan di sini. Walaupun anak baik keseluruhan ini, tapi nilai-nilai kebaikan karena dalam berkahwin. Wal waladu rahmatun, dan bermula anak itu rahmat.
Fa'akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatu. Berkahwin itu berkah dan anak itu rahmat. Maka muliakan olehmu akan segala anak, maka memuliakan yang ada perintah. Muliakan olehmu akan segala anak-anak kamu, karena bahwa sungguh memuliakan segala anak-anak itu ibadah. Makna tak pemulia benar tanitna anak yang tak diberi di Allah. Kipancara tanitna yakni tak pemulia anaknya dengan tak ajarkan bagi mereka itu segala adab dan segala pekerjaan agama. Karena miyodirna na dari keroi mana ijak yang galak tubuh yang hanya taban lagi na demo aja. Ya na mana ni maka karena anak kepedulian daripada mak atau ayah daripada anak tersebut, maka cara kitanya pemuliaannya dengan tapurno anaknya adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada guru, adab kepada ulisi, dan tapurno ubina urusan-urusan agama, mulai daripada mensuci, mewudu, sembahyang, baca Al-Quran dan segala macam. Yang membaruna nilai rahmat pada. Tapi misalnya saja anak yang kena beri dia Allah tak biarkan lagi nadro, maka anaknya kanjit ke rahmat, melainkan kanjit ke fitnah. Jadi ada dalam Al-Quran sering Allah mengulang-ulang ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi nasib anak yang menjadi rahmat, anak yang menjadi pemimpin orang-orang yang saleh, nasib orang-orang yang takwa. Ini jika ayu mata, waktu kalian anak, jika senang hati, bahkan karena ada ke urusan agama. Caranya yang kita purno, hai tak purno dulu, saya purno ke orang yang cip purno. Cuma yang lebih hebat tetap tak purno dulu. Mulai dari semenjak umur kata min, umur 7 tahun, hanya tak purno, ubina ada tak purno, ubina urusan agama, sembahyang puasa tak purno menurut. Untuk selanjutnya wadai kabalik. Meda jo bapak dayang hanya kampung Murno guru Pak Guru. Jadi yang dasar kalina di rumah. Karena karena mungkin umur 7 tahun dah jo daya mena. Kalau kita merah. Jadi tajandro sementara Allah dan Nabi memerintahkan kitanya untuk dah perintahkan anak sembahyang mahwate kasempurna umur 7. Muru auladakum li sab'i sinin. Perintah li kata anak kata dengan sembahyang ba umur 7 tahun. Meya umur 7 tahun kata iu sembahyang, wate tayu sembahyang. Yang ditanya kita mendapatkan pahala iu karena iunya tak puput perintah. Sebab perintah Nabi, perintah Allah bertanya untuk tayu. Maka wate tamu iu bertanya na pahala. Mami yang kabalik kata umur 10 tahun mentang si tiga sembahyang yang bila hana dikata sampai kabih wate-wate darurat yang diupoh tapi poh di sini poh yang melukai, melainkan poh untuk dipelajari. Adapun yang kabalik mentang si tinggal semayang di ke mitanya hanai semayang dayu ban berangkapan dayu haite sampai kabeh wate hanai semayang nyan tak bertobat dayu kaza semayang haite mesti coba haite kaza haite tumpang ke lah pur mana ke hanya sabaran korku Nagiyo karena memang hukum orang yang hana dihormati darah orangnya
termasuk orang tinggal sembahyang. Orang tinggal sembahyang, orang berzina pada akhirnya karena pasangan bro. Ya, kan. Jadi yang pertama mekawinnya na berkat. Arti na berkat, na nilai kebaikan di dalam berkawin. Kebaikan bagi mandua belah pihak na kebaikan. Na keberkatan bagi mandua belah pihak. Antara lain nilai keberkatan umur. Umur yang diberikan oleh Allah kata pakai untuk dah ikut sunnah Nabi. Kemudian berkat tenaga yang sedang diberi oleh Allah kata pakai untuk dah kerjakan pun yang dianjurkan puput oleh Nabi dalam agama. Menasib bila na harta na benda kata infakkan untuk kitanya belanjakan babut yang Allah dan Nabi anjurkan. Maka di sini na nilai kebaikan. Cuma yang inti yang wate kagak beri keturunan hanya beberapa kata papa, yakni dengan cara tak usahakan hanya keturunan betanya bersih adat dan hukum pekerjaan agama. Cuma tak purno tu baiknya apa itu dapat syarat. Tak purno hancur, ada hancur dipuji. Tiba cara ada hancur dipuji. Karena tugas katanya purno, tugas dia nya wate ada purno, urusan hancur ke urusan katanya ke urusan. Karena tergantung menurut EQ masing-masing. Ada orang yang pun yang karya-raya. Nah yang jid wate pun, nah yang hancur. Nah yang kamu tuntun yang daya pun, nah jid. Nah baru siap kerja daya kajar. Jadi urusan jin hanjitnya bukan urusan kitanya. Urusan kitanya tak murno. Menyo dalam jin tak murno tetapi nam sampai mati hana jin tu kitanya hana dosa dan kitanya sampai diberi pahala yaitu pahala murno. Sabda Nabi SAW, barang siapa meninggalkan berkahwin, barang siapa meninggalkan berkahwin karena takut papa, ia kekasih, maka tiada ia daripada kami, hana termasuk golongan kamu. Jadi mio alasan urang han kawin karena ia kekasih, nya urangnya hana termasuk golongan kamu. Dan ini celah bagi ilat tercegah, yaitu karena takut papa. Tiada bagi asal meninggalkan berkahwin. Ya. Kenapa nama hana berkahwin langsung laju bicap. Hana termasuk golongan umat Nabi. Tapi urung hana berkahwin yang kipan, yang baru hana kira bagian daripada umat. Urung hana berkahwin karena semata-mata ia tugasin. Jadi miatiro daudit gasin, nyo miatong kawin utama gasin. Nya hana berkahwin karena yang alasan. Atau miatino daudit mangan karena pakai harta dulu, benda dulu. Nyo miatong kawin aku habis yang nantinya hana termasuk umat Nabi. Tapi hana kawin karena agaknya berbimbang dengan ilmu, hana kawin karena agaknya lazat dengan ibadah, hanya hana dalil. Bahkan karena memang dasar hukum kawinnya mustahabbatun liman ihtaja ilaih. Disunatkan bagi urung yang memang na hajat untuk kawin. Mami urung dengan mangat lazat bagi ibadah, hana tinggal kawin. Hana kawin, nya hana disunatkan bagi urung. Apalagi bila ada kekhawatiran dia dengan kawin sampai jid kekurung ibadahnya kepada Allah. Menasih orang dengan lalu bagi minta ilmu, dia dengan kawin ketakut dan sempat dia minta ilmu, hanya hana ganjurkan. Tapi bila ganyan mampu untuk dikendalikan roh, artinya hana rasa temakut terhadap dalam put hari. Ya,
Jadi menan napegah oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bila orang wate tanya apakah hana nak kawin, nya punya jawaban hana nak kawin. Karena galon perde hanya hana buku. Tapi punya jawaban hana ilmu kawin yang nak katin mentah. Hanya bermasalah. Bahkan karena Nabi napegah orang yang dikubah mengkawin karena ia berkawin, nyanurnya hana termasuk bagian daripada golongan umat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahwin itu jalanku, sunnahku. Maka barang siapa benci ia daripada jalanku, maka tiada ia daripadaku. Yani tiada ia menjalani daripada jalanku. Karena nikahnya sunnah Nabi, artinya jalan yang ditempuh oleh Nabi. Maka orang-orang yang benci itu kawin, hanya orang yang benci daripada sunnah Nabi, benci daripada jalan yang akan ditempuh oleh Nabi, maka orangnya hana termasuk orang yang menjalankan jalan yang akan dijalankan oleh Nabi. Wa qala alaihi salam al-harairu salahul bait wal imamu fasadul bait. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perempuan yang merdeka itu membaikkan rumah. Salahul baiti, jaga rumah dengan urung-urung inang yang merdeka. Dan segala perempuan yang sahaya itu membinasakan rumah, jaga hancur. Artinya pun Nabi hanya anjurkan bagi uragam untuk menikahi perempuan-perempuan budak sahaya. Tapi Nabi anjurkan untuk berkahwin dengan urinang-urinang yang merdeka. Urinang bangsa budak, bangsa lamit. Walaupun jenuh hanali, yang terpolami hanali. Tapi di awal-awal Islam, karena mentang ramai lamit-lamit Cina yang dicok dari rampasan perang, sehingga Nabi pegang batasan. Bila di antara para sahabat menancik sosok mentang untuk di kalangan para tabi'in, memang mentengna budak-budak inam, nyo ada izin baik dijadikan budak inamnya sebagai istri, tapi gemita uri inam yang merdeka. Bahkan karena menyongan lamit inam kawin, rumah hancur. Bahkan karena lamit inam napo nasaid. Jadi khidmah haji, pelayanan haji bukan cuma untuk lakon, tapi untuk saya juga haji mesti melayani. Karena haji mentang status lamit go. Jadi pajan itu yang uruh rumah. Dan di uragam pun hanitu nanti kalau wate kekala lamit perumah tu yang mentang lamit go, wate uruh jiwa saya, ya boleh rumah saya. Sehingga dia kekaru di bahan ada. Jadi yang maksud, sementara punya orang merdeka, orang yang bebas, hana di bawah kekang orang lain. Wate diruragam keperistrikan orang yang merdeka, nyansah yang miliki dan 24 jam dia di rumah, hana payah jak tahu. Bahkan karena hana orang lain yang mesti diberi pelayanan oleh orang yang merdeka. Cuma di rumah yang akan ditempati dengan suami yang merdeka. Maka Nabi napegah yang kawin minta urinang yang merdeka, baik minta lagi. Namun ia ketimbang dengan urinang yang musyrik, urinang yang kafir, hanya mantan Nabi. Menansi bila uragam mohon mengkawin cukup berat kamu.
Tapi hanya diberi jelame menyokori merdeka. Karena menyokori merdeka rata-rata tertipu waktu. Itu yang ngori langit dua-dua banyak dan banyak aja. Jadi karena adanya kekurangan dana, maka untuk berhenti di dalam bud yang baru, kakek pun kawin dengan langit. Yang demi untuk kemaslahatan agama. Apa makna hana ganjurkan diri itu kan harum. Artinya lebih baik ini memang harum. Berkata Munawi karena Pakan jid orang merdeka jid gat rumah miyau ammah miyau lamit jid kerelah rumah. Karena bahwasanya sahaya itu dihinakan dia dengan khidmah. Ya, lagi ada apa? Jid kehina miyau lamit karena mesti jid berangkat jiwa baru rumah saya untuk dia beri pelayanan ke saya, khidmah kepada saya. Karena jika kalau merdeka macam budak kau. Dan tiada takut mereka itu atas kemaluan dan tiada tahu mereka itu dengan mendirikan aturan rumah. Pada ghalibnya anak-anak titik politik. Ghalib artinya pada kebiasaan. Bahkan karena anak punya urusan yang ke rumah. Mulai dari mantan Pak Said, hanya aku yang han ini itu bab inti, itu ya batang gorden puasan itu anak-anak cuma. Bahkan karena waktu mantan diundi sajian Said, jadi cuma melayani saya punya keperintah ya cah pak grundo, jago grundo kopi hari. Acah barang ya cah jago grundo. Keperintah ya dari pro milik dari pro milik. Jadi yang keperintahnya tagay yang dikumpul. Jadi ada pi wateji kalau di kawin, kewajibannya tetap macam cuma membagi bagi mereka. Jadi waktu diwo ke di baru rumah saya tetap dijalankan macam kebiasaan lagi yang kawan. Pupu macam yang keperintah saya dipupuk. Yang keurusan mana ini hana mebalami. Yang mana tiada mengetahui mereka itu atas, tiada takut mereka itu atas kemaluan. Yang dia pupuk yang dia kembali anak-anak itu pupuk aja. Bahkan karena memang kata biasa dengan punya waktu ini macam saja saya. Jadi waktu kali di muka WP, pupuk yang biasa dipupuk waktu macam saya, tetap pupuknya berlanjut. Jadi untuk guru rumahnya anak-anak hukum tiada tahu mereka itu dengan mendirikan aturan rumah. Jadi yang alasan yang pegang lima nawi sehingga jin terilah rumah bila yang terjadikan penghuni rumah atau rumahnya bangsa Damu. Wa qala alaihi salam dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalqa Allah tahiran mutahhiran falyatazawwajil harair. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkehendak bahwa berjumpa walaupun enam tulis berjumpa. Karena yang makna dari yalqa liqa, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Jadi yalqa maknanya berjumpa. Barang siapa berkehendak bahwa berjumpa ia akan Allah Ta'ala, padahal suci ia lagi disucikan dia. Yakni pandai bersuci daripada cemar yang maknawi, kotoran yang maknawi dan kotoran yang zahir. Maka hendaklah berkawin akan yang merdeka.
Menya orang nak mohon kuat yang merupa dengan Allah Ta'ala, merupa dalam keadaan suci, merupa dalam keadaan juga suci daripada kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi. Maka hendak dikawin dengan urinam yang merdeka. Maka karena dikawin dengan urinam lamit, lamitnya kali dicuci agar oleh saya. Terkadang dikawin dengan urin lain, sehingga keadaan ini secara makna dan secara zahir kahana glih hana suci ini. Pakai karena kadim kubang delako pak kubang go. Kemudian Nabi nak buka menyperle menyanaha beberapa Allah dalam keadaan suci lagi lebih suci daripada segala cemar yang ada, kotoran yang ada. Hanya minta urung merdeka untuk berbalik. Yang berbalik, apa yang hukum? Artinya menyurinam baik terima bila lamaran terus daripada uragam yang menteng lamit. Menyuragam baik lamar urinam yang menteng lamit. Artinya lamit bah gemukawin kali-kali lamit. Urung merdeka gemukawin kali-kali lamit. Supaya baik nama kena. Sebabnya termasuk aib. Jadi meyahana jaga supaya adanya baik terjadi. Maka bila pun ganyan kamu kapan nanti tetap terus mungkin adanya. Terus mungkin rasanya. Mungkin apa-apa ada. Ya. Bahkan kemanjir menang, karena berkahwin akan yang merdeka itu terlebih menolong atas terpeliharanya daripada bergundik. Bahkan karena memadai nafsu dengan mereka itu daripada menuntut bergundik pada kebiasaannya, bersalahan akasnya sebaliknya. Jadi menyuragam berkahwin dengan urinam yang merdeka. Yang diganya hana mengundi ke amita lamit untuk mengundi lamit. Kami istilah raja-raja selir. Jadi di samping permaisuri na selir-selir lah mokro. Jadi minyak kitanya beragam kata kawin maurino yang mereka hana mengundi kepada lamit. Karena urung yang mulia saja. Pulau urung yang hana resegi status sosial karena kan bangsa merdeka. Yang menurut kebiasaan laginya. Tapi miaurun kawin dengan lamit hanya nanti hanti mengira lamit. Pakai karena rasa hana puas dengan lamitnya karena memang tindang mentang lamit. Kadang dia mencuci lepor. Jadi yang hana puas sehingga minta lain. Minta lain. Tapi miaurun kawin yang merdeka, tiganya tak rasa sip dengan urinam merdeka karena sempurna mentang yang nama urinam merdeka. Sehingga hanade menghaganya untuk dia mengundi, dia berlamin untuk kami seperti itu. Waqala alaihi salam dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisu rizqa bin nikah. Tuntut olehmu akan rezeki dengan berkahwin. Minta rezeki dengan cara, artinya dengan kamu kawin Allah mendatangkan berkat, memberi rezeki kepada orang yang kamu kawin. Yang ke mana ayatnya? Yughnihimullah. Orang yang kamu kawin dalam keadaan fakir, maka Allah berkaya orangnya daripada karunia. Jadi miana uragam kahe udin bicara rezeki hana kaya gatin tapi orang malam berusaha hana jitin nafe hanya berkawin. Dengan berkawin Nabi napakah termasuk bagian jalan budanya minta rezeki.
Bahkan karena bahwasanya berkahwin itu mendatangkan berkat dan menghilangkan rezeki. Karena berkahwin yang pertama untuk mengundang keberkatan hidup, yang kedua untuk menarik rezeki yang berkahwin. Apabila baik niatnya tapi mionit ke minyohan agar niat, ana tanya dibanding ke niat berkahwin untuk mengikuti sunnah Nabi, niat berkahwin untuk menjaga diri daripada terus di dalam bab yang dosa, niat berkahwin untuk jinnah anak keturunan. Jadi ke semata-mata berkahwinnya untuk pelampiasan syahwat semata. Jadi betul ini bab berkahwin, maka berkahwinnya bisa mengundang berkat, bisa mengundang berkat dan bisa menarik rezeki. Karena waktu kami berkahwin diuragam ke kalian kedua, maka rezeki yang diberi dari Allah bauragamnya kalian untuk tirogannya untuk dua. Mekananya nak apa berarti kalian dua kapur dua. Jadi bukan berarti rezeki utama. Cuma yang ada teliti. Ini itu segala berkahwin harian gaji motor repair. Boleh berkahwin motor repair sementara gaji baiknya tak kalian. Maka karena Allah nak doa kalau nanti pancaran lebih rezeki kan mecih jalan yang kita usaha. Karena rezeki dari Allah Taala kalian bagi-bagi, yang kalian pejata-pejata. Ya. Meriwayatkan hadis Dailami daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang kalian bacakannya iltamisur rizqa bin nikah, tuntut rezeki digata dengan cara menikah. Yang hadis yang diriwayat oleh Dailami daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dalam riwayat Busar, Nabi nekun tazawwaju ya'tikum ya'tiyannakum bil amwal. Berkahwin olehmu, niscaya mendatangi mereka itu akan kamu dengan harta. Jadinya fadilah berkahwin yang pertama untuk mendatangkan berkat, yang kedua untuk mendatangkan rezeki. Dan tak diri berkahwin. Cuma yang pokok ni tak kaya betul. Artinya watai di berkahwin dari watai kena pinang pun betul ini. Dan ini dia tadi perundangan karena kita kenakan aurunja. Tiga, gunakan pinang dia ada pinangan pokoknya ni. Yang pokok baik pokoknya ada anak pilih sih. Jadi juga galak-galak kayak yang tahu pokoknya ni. Jadi betul-betul ini juga nyan dengan berkahwinnya Allah Nabi keberkatan, Allah Nabi rezeki. Kemudian wadai kali berkahwin bila Allah memberi karunia kepada orangnya, pasangannya, anak keturunan, hanya benar takrim terhadap segala anak keturunan, benar memuliakan, artinya benar menghargai anak yang akan dititipkan oleh Allah dengan mengajarkan mereka itu adab dan segala urusan agama. Kami hanya betul ini dari awal, hanya toko dan kemudian dalam bahasa riwayat ar-rizqu yazdadu bin nikah. Rezeki itu bertambah-tambah ia dengan sebab berkahwin. Karena yang menjadi problem orang wadah berkahwin tidak rezeki.
Yang kecil datang hadis yang berhubungan dengan kawin tetap diikut sertakan rezeki. Utama orang yang wate mentang tiro ke morat marin. Nyawa dalam jika yang kawin hari, lebih, dah berdua anak gua pada. Jadi sang-sangki yang beri rezeki kan Allah wate lagi. Gaknya yang beri rezeki. Padahal Allah hanya menelaki beri rezeki bawahnya untuk diberikan kepada sosok mentang yang lain. Allah yang tanggung rezeki. Jadi Allah akan syariatkan berkahwin dalam Al-Quran sebagai ayat tentang berkahwin. Akan syariatkan berkahwin tetap momentum yang muncul waktu berkahwinnya, yang urusan doang makan. Artinya ditanggung mandung momentum yang muncul waktu berkahwin. Jadi yang pokok dan sampai anggapan dengan berkahwin je kegasin. Malahan sebalik je nak berkali lagi. Je kemutamah-tamah rezeki hanya dengan berkahwin. Wa qala alaihi salam man tazawwaja faqad mu'tiya nisful ibadah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkahwin maka sesungguhnya diberi akan dia setengah ibadah. Artinya setengah nilai ibadah na bang kawin. Yang setengah itu na pada diri ibadah. Sehingga 2 rakaat sembahyang sunat urung yang kamu kawin, pahala lagi rakaat urung yang belum kawin. Yang mana je di tengah nilai ibadah kamu lupa dulu. Hana sempat ke sembahyang sunat, lagi nak ke sembahyang sunat 2 rakaat. Dia nak ke sembahyang kedua, lagi kampul ke sembahyang. Jadi geberi di tengah nilai ibadah hanya dengan berkahwin. Tapi yang berapun pahala. Jadi kan cuma pahala bang kawinnya. Mentang yang diberi oleh Allah kepada orang yang kawin. Tapi pahala-pahala ibadah secara umum ditengahkan diberi oleh Allah kepada Allah. Wa qala alaihi salam sirarukum uzzabukum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat kamu itu yang bujang daripada kamu. Uragam yang paling jihad kepada Nabi, uragam yang tetap membujang sampai mati. Uragam yang hana kita berkawin-kawin sampai mati. Ini uragam yang paling jihad kepada Nabi. Nya bila hanggung kawin lagi bunuh. Bila alasannya karena ia bergatin. Ia kemuhul harta, ia kekurun harta, ia kehabis harta. Mam yang alasan anak kawin karena agaknya dengan sibuk minta ilmu, anak hukum. Yang alasan anak kawin karena agaknya dengan lazat bagi ibadat, anak hukum. Yang alasan anak kawin naik guna mahar untuk urinang yang kena kawin, anak hukum. Karena memang anak paksa untuk kawin, cuma keanjurkan lagai bagi urun yang kamu ajar untuk kawin. Maka syirar hukum, uzab hukumnya, orang bujang yang pro bukan Nabi, bujang yang man untuk mengkawinna tapi hana mengkawin. Kemampuan untuk mengkawinna tapi hana gunakan kemampuannya untuk mengkawin. Rezeki dia Nabi Allah hanya mengkawin dia kita kuyu rezeki. Nya orang yang pro. Jadi kan madu. Apa mana hukum berlaku secara umum madu? Tetap na yang lebih, na yang khusus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarukum muzzabukum wa arzalu mautakum muzzabukum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat kamu itu yang bujang kamu, dan hina daripada yang mati kamu yang bujang kamu. Orang mati dalam keadaan bujang, hanya hina dan mati gaya. Bahkan karena mati gaya dengan hana ditubah,
sapu-sapu pihina idenya. Belum kawin belum pernah sehingga anak ubah perempuan itu. Apalagi anak belum kawin dan anak. Sehingga hana kekebah hino di dunia dirikun ganyan mati Muziro lebih yang ingat kepada ganyan yang mati. Maka mati ganyan tiba-tiba mati. Hina dan mati. Nya ganyan memujam dalam keadaan hana sibuk dengan minta ilmu, hana sibuk dalam keadaan beribadah. Tapi mati. Pakai memuja manga gija hoy gija bebas hura-hura guru. Nya alasan nya memuja demikian. Nya wate mati kanya hina. Tapi me orang sen bekal wate gude dalam keadaan memuja tadi. Pakai karena nebukali Nabi iza mata Ibnu Adam na riwayat iza mata insan na riwayat. Wate mati tirodoan Adam putuh amai kecuali le. Salah satu dari lenya waladun salihun yad'ula. Nah tinggal anak yang saleh yang selalu berdoa kepada anak Adam yang akan mati. Nah, nya anak putuh. Mami orang anak-anak hati dengannya masaudin na ilmun yuntafamu bih. Nah ilmu yang dicuk manfaat dari orang lain ilmunya baru. Hana malim kaya nak kaya lehata sadaqatun jariyah. Wakaf harta ganyan pajaran Allah. No hidung mesti karamatum dan no ganyan wakaf. Hanya pun hana betul-betul mengalir. Cuma miadum hanggang kawin alasan dia bergasin pun nak wakaf mesti. Belum kawin hanya karena ia kita kubihana, apalagi dia wakaf. Ilmu bihana mataulit nyan wate mati baru hina. Tapi mi orang mataulit sibuk bagi purno lagi Imam Nawawi. Anak sempat kawin sampai meninggal. Sibuk kan tulis kita, sibuk kan fatwa hukum, sibuk kan pelajaran kepada umat. Sehingga hana mesti ingat, hana mesti bayangkan kau. Pakai karena memang kesibukan ganyan penuh pada datang dalam ibadah terlebih. Ditulis kita ibadah, penuh orang ibadah. Kita malam ibadah terus baca Al-Quran di malam 3 tamat, di luar 3 tamat, di luar malam 2 khatam Al-Quran. Jadi hana tempat diingat itu kawin. Tengah ditulis bab tentang kawin kan ke masalah kawin kau ingat. Tapi kiban dalil-dalil yang menunjukkan akan kesunahan kawinnya dengan mudah. Berbeda hadis-hadis yang sahih yang lima. Sehingga ada kebayang. Tapi meninggal yang ada kebayang. Yang nak butuh amalkannya anak butuh. Tapi jika orang anak pernah pre-ibut kitab yang ditulis di Imam Nawawi. Jadi kan mandung burung bujang, bro, kan mandung burung bujang, hina wate mati. Tapi nak pengecualian, main bukan bujang. Di sini secara umum bujang yang tanam buku. Jadi udin tiganya zero hura-hura gejak oleh bela grup-grup atau bujang. Anak yang kawin tak kulpi harta, anak yang kawin tak kuyuh hartanya bujang lagi nya yang dimaksud. Udin nya dalam keadaan buruk, mati nya dalam keadaan hidup. Ya. Kemudian lalu dalam hadis yang lain berkata Nabi syirarukum muzzabah. Raka'atani min muta'ahhil khairun min 70 raka'atan min ghairi muta'ahhil. Yang pokok. Sabda Nabi yang alaihi salatu wasallam, sejahat-jahat kamu itu segala yang bujang daripada kamu. Bermula 2 rakaat sembahyang daripada orang yang mempunyai keluarga, yakni istri, itu terlebih baik daripada 70 rakaat daripada orang yang tiada ahli.
Hanya kan berkah. Maya jino betul urun kalau belum kahwin kita bayang sunat 2 rakaat, ada 2 rakaat saja. Tapi maya legum kahwin karena promo, yang 2 rakaat kita bayang sunat di urunnya lebih baik daripada 70 rakaat urun yang belum kahwin. Betul benar karena butuh perjuangan. Butuh perjuangan untuk bisa mengerjakan amalan sunat, amalan tambahan. Apalagi mekanannya. Jadi untuk dia tak salim dan butuh 2 rakaat itu anak ni kaji gelung dano. Jadi harus boleh budak, tapi tetap tak penting untuk budak. Hanya perjuangannya nanti sampai nilai dia lebih baik daripada 70 rakaat turun yang anak keluarga. Karena orang yang dalam anak keluarga bebas anak takut depan. Kesemayang mau pilih di kesemayang anak mau bukan mau lain. Dan pada setengah riwayat rakaatani minal mutazawwij khairun min 70 rakaatan minal azab. 2 rakaat daripada orang yang berkahwin itu terlebih baik daripada 70 rakaat daripada orang yang bujang. 2 rakaat. Urung yang kali kahwin 2 rakaat kaya kesemayang. Dengan 70 rakaat kesemayang urung yang mentadiro, mentangga 2 rakaat urung yang kali kahwin. Ini termasuk fadilah nikah. Jadi untuk melipat gandakan pahala-pahala amal ibadah dengan nikah, untuk memudahkan rezeki dengan nikah, untuk jannah keberkatan dengan nikah, untuk jannah rahmat daripada Allah dengan nikah. Sehingga Nabi ngeklaim nikahnya jalan yang kalun tempuh. Maka orang yang benci daripada jalan lun, orangnya anak termasuk daripada. Artinya orang hantin ikut jalan Nabi, ya termasuk orangnya golongan. Jadi karena kaki poh jalan lain, Nabi kejar jalan cepat, orangnya gowe oleh. Tapi golongan lain kali golongan Nabi. Karena syariat Nabi mengkawin. Saya nampak. Karenanya fadilah-fadilahnya kan anggapan kitanya karena tantangnya kan ibadah. Untuk hukumnya masalah yang berhubungan nikah, masalah dina, masalah liwat. Jadi orang yang melampiaskan nafsu, orang mampu-mampu, yang mandum na batasan-batasan roy, na ancaman-ancaman. Jadi dia menikah punya keutamaan, maka pembina nanti punya tasdid, hati tasdid kejahatan yang bersangkutan. Berkata sampai di Allah disebutkan di dalam Al-Quran, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Berkata pembina dan jalan yang paling rusak. Artinya tatanan sosial gada hancur hanali. Karena dengan bina diurut anak moholi nasab gada nasab. Menasidiannya anak musuh jauh karena anak bangsa dengan kepada ayah, kepada orang agama. Karena dina anak hormat dengan dina. Bahkan anaknya jadi kawin dengan yahdina. Yang merusak tatanan sosial dengan sebagainya. Maka disebutkan oleh Allah, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang itu. Jadi orang awatnya kaki kenali kelebihan dan keutamaan nikah, juga mesti kedepu putranya dina dan iban tasdik ba'dina. Artinya celaan dan hinaan yang bersangkutan ba'dinanya dibalik. Untuk dia ketimang-timang pokoknya tetap dalam keadaan membujang, walaupun kahir dalam dina kageret,
atau lebih dipilih nikah karena untuk menghindarkan diri daripada terus dalam hidup. Nikah kajiannya itu dari Waqala alaihi salam. Cuma arahan menyebab nikahnya berarti kurang bukan karena urina kurang pernikah menyuragam kurang boleh nikah. Yo nanti iyo nikah itu lo kita sih sampai bulan. Merumpa wadai kang menikah. Cuma hendak perintahkan bawina untuk jadi dengan keperintah batilah pihaknya kafir kamu memadai. Jadi wadai keperintah bapak pemimpin untuk berlaku adilnya berarti rakyat dalam negara hendak keperintah ni. Handi berlaku banyak galak. Pejabat-pejabat dalam pemerintahan hanya berlaku yang karena raja berlaku adil. Pemimpin kan adil hanya mulai dari pejabat pemerintah, menteri-menteri, tapi perubahan rakyat hanya berlaku karena pemimpin adil. Jadi hanya perintah dua belah pihak. Apa yang di dalam negara, na pemerintah, na rakyat. Hanya yang kagiyu pemerintah katanya betul. Menasihna punya hubungan pernikahan tentu na uragam na urina punya kagiyu ba uragam urina hana kagiyu di. Cuma tinggal kesampul betul. Artinya bila na urung yang ingin menikah dengannya diterima menyebutkan uragamnya buat agama ke akhlak. Dan betul. Jadi Nabi nakun inja'akum mantar dauna dinahum bila coba kata orang yang ke agama ke akhlak perkahwin dulu. Beda kalian harta. Bahkan karena kasin jino wajah gijak dia laki dengan kawin itu Allah berkaya. Jadi beda pandang kepada harta. Karena haitim dapat mampu, haitam dapat mampu. Jadi berurina macam pandang kita ini ada pandang suragam, dia ada pandang tapi yang ada depan. Begat agama, begat ada, boleh harta, bertampan, boleh benar malu. Itu ni. Yang kerja kan yang lebih dikhususkan ada uragam kalau urina finansi. Fafar bisa titik. Utamakan untuk terjadikan pilihan orang yang nak agak. Jadi kurung-kurung harta anak dalih nanti utama lagi dah. Yang penting agama. Kaji wallahu a'lam bishawab wa ilayhi wallahu a'lam. Sallallahu